Muhammad Amin Ramadan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur memberikan klarifikasi melalui konferensi pers di salah satu kafe di kota Gorontalo. Amin menyampaikan klarifikasinya atas tuduhan yang menyeret namanya pada Kamis 13 November 2025. Dalam pernyataannya, Amin menegaskan bahwa dirinya dan pelapor berinisial S ini bukanlah pasangan asmara dan dikatakan keduanya merupakan teman dekat. Namun ada kabar bahwa Amin sempat mengakui bahwa dirinya pernah berniat menikahi S dan telah membicarakan rencana tersebut dengan keluarga. Untuk informasi singkatnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik, Tribuners, klarifikasi terlapor soal dugaan pelecehan anak di Gorontalo dilaporkan hari ini Jumat 14 November 2025. Tribuners, saya awali laporan ini dari kota Gorontalo. Cuaca siang hari ini berawan dengan potensi hujan ringan. Perkembangan terbaru datang dari kasus dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang menyeret nama seorang warga kota Gorontalo, Muhammad Amin Ramadan. Pada Kamis 13 November 2025, Amin menyampaikan klarifikasi melalui konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di kota Gorontalo. Ia hadir bersama kedua orang tuanya, salah satu pengacara yang pernah menjadi pendamping hukum pihak perempuan, serta beberapa saksi. Dalam penjelasannya, Amin menyampaikan hubungan dirinya dengan pelapor berinisial S. Kemudian ia memaparkan bahwa hubungan keduanya selama ini berjalan sebagai hubungan pertemanan yang dekat dan sempat dibicarakan menuju pernikahan. Amin menjelaskan bahwa pada 4 Mei 2025, kedua keluarga melakukan pertemuan di sebuah rumah makan. Di pertemuan itu disebutkan adanya kesepakatan mengenai mahar senilai 100 juta sebagai persiapan menuju pernikahan. Amin juga menyinggung akta notaris yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan dua keluarga. Di dalamnya terdapat 5 poin, diantaranya soal penyerahan mahar, komitmen untuk tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah, kesepakatan agar pelapor tidak membuat laporan hukum selama menuju hari pernikahan, hak membawa istri setelah menikah, serta poin mengenai kewajiban orang tua perempuan menjaga kehormatan anaknya. Poin terakhir ini disebut sempat menjadi perdebatan antara keluarga. Ia memaparkan rangkaian kejadian setelah pertemuan keluarga tersebut, mulai dari munculnya informasi bahwa pelapor diduga menginap di sebuah hotel bersama seorang laki-laki lain pada 23 Mei 2025, hingga klarifikasi yang dilakukan keluarga pada 24 Mei. Selanjutnya, Amin menjelaskan bahwa pada 26 Mei, keluarga perempuan membuat laporan dugaan pelecehan terhadap dirinya dan 3 laki-laki lain. Amin menuturkan bahwa pada 29 dan 30 Mei, ia dan keluarganya sempat berupaya melakukan klarifikasi lanjutan langsung kepada keluarga pelapor, termasuk mendatangi rumah pelapor namun tidak mendapatkan respon. Upaya itu berlanjut hingga 31 Mei ketika ibunya kembali mencoba menemui keluarga perempuan. Ia juga memaparkan proses lanjutan berupa pengiriman somasi pertama pada 15 Juli, kemudian somasi kedua pada 25 Juli sebelum akhirnya melapor ke Polresta Gorontalo Kota. Amin menyampaikan bahwa seluruh proses yang dilalui keluarganya mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan untuk menanggapi berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat. Dalam konferensi pers itu, Amin turut memperlihatkan sejumlah bukti termasuk video penyerahan mahar antara dua keluarga dan beberapa screenshot rekaman CCTV terkait dugaan keberadaan pelapor di salah satu hotel di kota Gorontalo. Semua bukti itu menurutnya ditunjukkan untuk meluruskan informasi yang beredar di publik. Hingga laporan ini diturunkan, proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak menunggu penegakan resmi dari aparat penegak hukum. Demikian saya melaporkan dari Gorontalo bersama saya, reporter Tribun Gorontalo Jeffrey Potabuga. Terima kasih Tribuners, kembali ke studio. Batasan minimal untuk mendatangi. Tetapi kita sampaikan bahwa ini akan memberikan kesepakatan mahar yang tentunya itu disampaikan antara keluarga dengan keluarga. Masih berbentuk titipan. Ya, karena sebab ini masih dalam berbentuk titipan. Itu satu. Yang kedua, adapun mendatangani perjanjian akta notaris, ada 10 ketentuan, maka kami perbaiki informasi itu. Bahwa di situ ada 5 ketentuan. Oke, ketentuan yang pertama, alasan dulu kenapa kami bikin akta notaris itu.
Oke, mungkin ya orang tua yang baik. Jadi pertanyaannya tadi kenapa ditandatangan, kenapa hanya, jadi bukan begitu. Ya, jadi karena masih dalam bentuk titipan, kita belum ada kepastian bahwa yang tanggal berapa. Yang jelas pada saat itu saya minta waktu setelah Lebaran, paling lama 9-10 hari saya datang di Gorontalo untuk mengadakan acara Tolobalang ini. Nah, nanti acara Tolobalang itu rencana kami ambil uang titipan tadi ini, kemudian kita bikin acara Tolobalang. Gitu. Jadi bukan ini, kita hanya titipkan sementara ya. Nah, kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa bikin buat akta? Oke? Buat akta. Kenapa? Ini tetangga saya. Saya tahu orangnya. Oke? Saya tahu watak mereka. Maka saya berjaga-jaga. Jangan sampai titipan tadi, mahar tadi ini disalahgunakan. Ya. Toh pada akhirnya disalahgunakan juga. Toh pada akhirnya apa yang terjadi sekarang. Ya. Oke? Kemudian isi daripada tadi ini poin pertama itu saya yang konsep. Saya sendiri yang konsep itu. Pertama, penyerahan sesuai kesepakatan kita, mahar itu 100 juta rupiah. Oke? Yang kedua, berjanji selama belum terjadi pernikahan antara pihak pertama dan pihak kedua, ya. Pertama akan menjaga. Ya. Ya. Coba jelaskan itu isinya. Bahwa pihak pertama berjanji bahwa selama belum terjadi pernikahan antara pihak pertama dan kedua tidak akan melakukan perbuatan suami istri antara pihak pertama dan anak dari pihak kedua atau terhadap siapapun. Jadi saya memberikan statement kepada mereka bahwa karena saya sudah mau menikah dan statusnya ini sebagai titipan, uang tersebut sebagai titipan 100 juta, maka saya tidak akan melakukan hubungan dengan siapapun. Oke? Karena memang mau menikah. Gitu. Nah, kedua, bahwa pihak pertama akan menyerahkan uang senilai 100 juta kepada pihak kedua sebagai mahar, gitu, atau biaya-biaya untuk rencana pernikahan. Jadi harus diingat bahwa 100 juta itu bukan sogokan, bukan RG, bukan supaya mereka menarik, enggak. Itu mahar, 100 juta itu mahar. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan perjanjian waktu pihak kedua tidak akan melaporkan pihak pertama kepada pihak yang berwajib. Apa sebenarnya kesimpulan dari tidak melaporkan tadi? Karena memang ini jujur, orang tuanya itu selalu saya merasa tertekan, selalu mewajibkan saya untuk datang ke sana. Kalau tidak datang ke sana, dia bilang anaknya sudah tidak sekolah gara-gara saya. Padahal pada faktanya mungkin bisa dicek sendiri di sekolahnya di SMK 1. Saya yang berusaha semaksimal mungkin supaya anak ini bisa sekolah. Jadi dia melaporkan saya bahwa kemudian karena ini sudah tidak sekolah gara-gara saya. Padahal ini anak memang sudah lama sebelum dengan saya ada masalah besarnya. Nah, sehingga ada ketetapan itu. Kemudian bahwa apabila sudah tiba waktunya pernikahan dan setelah menikah, maka pihak pertama berhak membawa anaknya ke kedua dimanapun pihak pertama berada. Kenapa ini ditulis? Karena selalu dari pihak saya melihat ini orang tuanya selalu ikut campur dengan anaknya, sehingga saya ragu jangan sampai saya menikah dia ikut campur dengan saya. Maka itu menurut saya itu normal. Kemudian yang kelima adalah bahwa sebelum pernikahan terjadi pihak kedua harus memantau, menjaga pergaulan anak mereka dan tetap menjaga kehormatan dan martabat seorang gadis. Nah, yang lucunya semuanya bahwa poin kelima ini orang tua dari pihaknya Stefania, yaitu ibunya Yunita Jako, datang ke notaris Hasna untuk marah-marah bahkan sampai mengintimidasi bahwa poin kelima itu menjaga anak dihilangkan. Padahal walaupun tidak dituliskan itu, namanya orang tua harus wajib menjaga anaknya. Tetapi nyatanya dia datang ke sana untuk meminta menghapuskan itu. Jadi itu isi poin daripada akta perjanjian. Nah, alasannya kenapa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tua saya bahwa memang ini mereka tetangganya. Ada lagi? Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Di dalam tanda tangan itu tidak ada pemaksaan.
Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dipaksa, maka dia tidak akan menerima uang itu dan dia tidak akan menandatangani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.